Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melita Karunina dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Muhammadiyah Tangerang, kelas 2F Malam, dengan NIM 2086206010, mata kuliah Perkembangan Peserta Didik, dengan dosen pengampun Bapak Dr. Awiria, MPD. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa hal tentang bimbingan permasalahan pada anak. Bimbingan perkembangan. Bimbingan dan konseling adalah upaya bantuan kepada individu atau sekelompok individu dengan cara mendorong pencapaian tujuan perkembangan dan memfokuskan pada kebutuhan dan kegiatan belajarnya. Kebutuhan akan layanan bimbingan anak di sekolah dasar muncul dari karakteristik dan masalah-masalah perkembangan yang terjadi pada masa usia anak sekolah dasar. Bimbingan perkembangan sangat tepat untuk diterapkan pada peserta didik di sekolah dasar. Tujuan bimbingan terhadap anak. Yang pertama, memberdayakan anak-anak untuk menghadapi masalah emosional yang menyakitkan. Lalu, ada memberdayakan anak-anak mencapai beberapa tingkatan kongruen yang berkaitan dengan pemikiran, emosi, dan perilaku. Lalu memberdayakan anak-anak untuk merasa nyaman dengan dirinya sendiri. Kemudian ada memberdayakan anak-anak untuk menerima kelebihan dan keterbatasan mereka dan merasa nyaman dengan keadaan tersebut. Lalu memberdayakan anak-anak untuk mengubah sikap yang memiliki dampak negatif. Kemudian memberdayakan anak untuk berfungsi secara nyaman dan adaptif di lingkungan eksternal. Memaksimalkan peluang bagi anak untuk mewujudkan target pencapaiannya. Ada 5 fase pendekatan bimbingan terhadap anak. Fase pertama adalah penggunaan pendekatan client-centered psychotherapy, yaitu pendekatan tahap observasi atau memberikan rasa nyaman terhadap anak agar anak nyaman untuk menceritakan masalahnya. Fase kedua adalah gestalt terapi. Gestalt terapi adalah menolong anak untuk menemukan emosi yang mungkin selama ini tersimpan atau disembunyikan dan mengungkapkan emosi dengan cara berbeda dari yang pernah mereka lakukan. Fase ketiga yaitu naratif terapi. Naratif terapi adalah membantu anak untuk menelaah persoalan yang dihadapinya, sehingga anak memiliki pilihan untuk melihat masalah dari perspektif yang berbeda. Fase keempat adalah cognitive behavior therapy. Cognitive behavior therapy ini adalah fase di mana untuk menolong anak menemukan konsep berpikir yang benar dan memilih tingkah laku yang tepat dengan pemikiran yang benar. Dan yang terakhir, fase kelima. Fase ini disebut dengan fase terminasi. Fase terminasi yaitu fase akhir ketika pembimbing atau guru kelas melihat bahwa bimbingan yang telah diberikan berhasil dan dapat diakhiri. Contoh masalah dan penanganan pada anak. Yang pertama, ada contohnya itu pada waktu dia terangkan bermain sendiri. Penanganannya memberi nasihat, memberi bimbingan dengan menunggu sampai mau menulis dan memberi contoh. Lalu yang kedua, ada masalahnya tidak mengerjakan PR atau tugas yang diberikan. Penanganannya itu diberi peringatan dan sanksi yang mendidik selalu memeriksa tugas yang diberikan. Lalu ada juga masalah sering terlambat sekolah. Penanganannya itu dengan memberi pembinaan disiplin, harus memberi pembiasaan sehari-hari. Lalu ada pula selalu lupa membawa alat tulis dan buku atau buku. Penanganannya itu dengan memberi perhatian lebih pada siswa yang bermasalah. Dan masalah yang terakhir ini adalah keterbelakangan mental. Untuk masalah ini penanganannya dengan menyarankan orang tua agar
membawa anaknya pada lembaga khusus keterbelakangan mental. Baik, sekian untuk video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Semoga apa yang kita bahas hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya Melita Karolina pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.